Halo Soli, Sobat Literasi, kembali lagi bersama saya Farah Putri di program PPLJ Channel dalam Bebahasa Belajar Bahasa Bersama. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, Sobat Soli, sebelum kita membahas tentang kesalahan berbahasa Indonesia, kita harus tahu dulu nih, kesalahan berbahasa itu apa sih? Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang sifatnya inheren dalam pemakaian bahasa baik secara tulis maupun lisan. Nah, biasanya kesalahan berbahasa ini dapat dilakukan oleh orang dewasa yang sudah menguasai bahasanya, anak-anak maupun orang asing yang sedang mempelajari suatu bahasa dapat melakukan kesalahan-kesalahan bahasa pada waktu mereka menggunakan bahasanya. Nah, setelah itu kita langsung aja kali ya, langsung bahas tentang kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia. Yuk, check it out. Yang pertama, ada kata merubah. Merubah merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia karena yang seharusnya kita tulis dan ucapkan adalah mengubah, bukan merubah, karena asal katanya dari kata ubah, bukan merubah, dan diimbu dengan afiksme dengan varian fonem me. Jadi mengubah, bukan merubah. Jadi tahu kan, Sobat Soleh seharusnya adalah mengubah. Yang kedua, ada kata atlet, apotik, dan antri. Nah, tiga kata ini merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia karena yang pertama, antri itu diucapkan dan dituliskan seharusnya adalah antre. Yang kedua adalah atlet, seharusnya diucapkan dan dituliskan dengan kata atlet karena sebutan orang yang melakukannya adalah atletik, bukan atletik. Nah, yang ketiga ada kata apotik, seharusnya diucapkan dan dituliskannya dengan kata apotek karena orang yang melakukannya adalah apoteker, bukan apoteker. Jadi yang pertama adalah antre, yang kedua adalah atlet, yang ketiga adalah apotek gitu. Yang ketiga ada kata Februari dan November. Nah, biasanya dalam surat menyurat kata Februari dan November sering dipakai dalam penulisan tanggal surat. Padahal sesuai KBBI nomor 4 tahun 2008 yang sesuai adalah kata Februari dan November. Jadi bukan Februari dan November, tapi Februari dan November. Gitu teman-teman. Yang keempat ada kata mencontek, mempengaruhi, mensukseskan, dan mensiasati merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia karena yang benar nih, misalnya satu contoh mencontek itu seharusnya menyontek, bukan mencontek karena berasal dari kata sontek dan fonem s itu menjadi lulu dengan imbuhan men gitu. Jadi menyontek, bukan mencontek. Nah, yang kedua ada kata mempengaruhi. Nah, kata ini sering kita gunakan kan, mempengaruhi, tapi merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia karena seharusnya adalah memengaruhi, bukan mempengaruhi begitu. Nah, yang ketiga ada kata mensukseskan, merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia karena seharusnya adalah menyukseskan, bukan mensukseskan. Nah, yang keempat adalah mensiasati. Ini juga merupakan kesalahan dalam bahasa Indonesia karena seharusnya mensiasati ini diganti dengan menyiasati begitu. Yang kelima, istilahnya adalah pleonasme. Nah, kira-kira apa sih pleonasme? Pleonasme
suatu peristiwa di mana kita menggunakan kata yang sama secara diulang-ulang. Contohnya agar, supaya, alternatif lain, prioritas utama, terus warga masyarakat, dan kata bakal calon. Itu merupakan kata yang sama yang digunakan secara berulang-ulang begitu. Dengan kata lain disebutnya adalah pleonasme. Nah, yang terakhir ada kata istri. Nah, sering kita dengarkan istri, padahal nih ya, penulisan dan pengucapannya seharusnya adalah istri begitu, bukan istri seperti kata asli. Contohnya bukan asli tapi asli begitu. Jadi kalian kalau misalnya ada kata contoh kata istri begitu dengan penulisan katanya istri, itu merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia loh teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia, semoga apa yang tadi kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Sobat Soli dimanapun berada dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mengetahui episode berbahasa selanjutnya. Sampai jumpa.